Oke, baik. Assalamualaikum, Kenzo. Selamat siang. Kita lanjut lagi untuk pembelajaran yang kedua. Pembahasan tentang soal kimia untuk kelas 10 Sematik 4 tahun 2025. Di sini Miss sudah siapkan 7 soal yang mana terdiri dari pilihan ganda kompleks, dan juga ada uraian. Isai singkat, ya, isian singkat. Baik, yang mana soal-soal ini Miss pilih untuk nantinya kamu kerjakan di Sumatera 4. Tidak Miss ambil semuanya, hanya beberapa untuk latihan dan juga untuk kita bahas pada hari ini. Silahkan dibuka kembali buku catatannya, perhatikan apa yang Miss sampaikan. Semoga nanti di Sumatera 4 dapat Kenzo kerjakan dengan baik semampunya dan memberikan hasil yang memuaskan. Baik, untuk nomor satu, contoh penerapan prinsip kimia hijau dalam industri adalah A. Menggunakan bahan kimia berbahaya untuk mempercepat reaksi. B. Menggunakan katalis untuk mempercepat reaksi tanpa menghasilkan limbah. C. Menggunakan energi fosil untuk meningkatkan hasil produksi. D. Meningkatkan penggunaan pestisida dalam pertanian. Oke, perlu diingat lagi, untuk kimia yang Kaizo pelajari itu adalah tentang bab kimia hijau. Hanya satu bab yang akan kita ujikan di Sumatera 4. Jadi pelajari bab tersebut, dibaca lagi buku siswa, buku paket Kaizo, catatan-catatan, atau mungkin latihan yang pernah diseberikan. Penerapan kimia hijau dalam industri, ya, kita tahu bahwa kimia hijau ini adalah penggunaan bahan yang mana lebih aman, ya, tidak menimbulkan reaksi yang berbahaya, kemudian masih bisa digunakan sampai jangka panjang, ramah lingkungan. Maka untuk nomor satu, jawaban yang sesuai adalah yang B. Menggunakan katalis untuk mempercepat reaksi tanpa menghasilkan limbah. Ya, karena prinsip kimia hijau ini adalah ramah lingkungan, ya. Nomor 2, kimia hijau bertujuan untuk A. Mengurangi limbah berbahaya dalam proses kimia. B. Meningkatkan jumlah produksi industri kimia. C. Memaksimalkan penggunaan bahan kimia sintesis. D. Menambah polusi udara melalui reaksi kimia. Jelas, ya, bagian yang positif, ya, dari pilihan jawaban ini adalah yang A. Mengurangi limbah berbahaya dalam proses kimia. Jadi kalau misalkan ada pilihan ganda seperti ini, kimia hijau ini kan adalah seperti kita menggunakan sesuatu bahan baku, ya, dapat didaur ulang, aman, ya. Jadi sifatnya adalah yang positif. Jadi kalau kamu menemukan jawaban yang negatif-negatif itu langsung hilangkan aja. Jadi positif ke pada jawaban yang memang itu baik. Kemudian nomor 3, salah satu prinsip dari kimia hijau. A. Penggunaan bahan baku yang dapat didaur ulang. B. Menggunakan energi fosil untuk proses kimia. C. Menggunakan bahan kimia yang sulit terurai. D. Membakar limbah kimia di udara terbuka. Nah, pada prinsipnya adalah kimia hijau ini adalah penggunaan bahan baku yang dapat didaur ulang, yang mana bisa digunakan untuk jangka panjang. Nomor 4, tujuan dari pembangunan berkelanjutan 2030 adalah A. Meningkatkan jumlah penduduk. B. Mencapai kemakmuran tanpa merusak lingkungan. C. Mengurangi ketergantungan pada energi terbarukan. D. Menghentikan inovasi dalam teknologi. Ingat lagi, ya, ada beberapa prinsip dalam pembangunan berkelanjutan 2030, yang mana pada poin-poin tersebut ada yang mana disebutkan mencapai kemakmuran tanpa merusak lingkungan. Jadi jawabannya sesuai adalah B. Berikut ini kegiatan yang mendukung adanya kimia hijau. Ini pilihan ganda kompleks, jawaban benar bisa lebih dari satu.
Apa saja kegiatan yang mendukung adanya kimia hijau? Memilih produk dengan kemasan minimal atau ramah lingkungan. Ini jelas ya, karena memang kimia hijau ini kan pasti menggunakan alat-alat pembunuhan yang senantiasa tidak merugikan, kemudian tidak merusak. Menggunakan cat atau bahan bangunan dengan ramah lingkungan. Nah, pernyataan ini juga benar. Membakar limbah sampah tanpa memilah. Tidak ya, karena membakar limbah itu pasti menimbulkan polusi udara. Menggunakan bahan kimia yang lebih praktis. Nah, biasanya praktis ini pun pasti akan ada limbah-limbah yang mengotori lingkungan atau mencemari lingkungan. Pentingnya kimia hijau. Nah, apa saja ini yang penting dari kimia hijau? Bumi terhindar dari pemanasan global dan bencana alam, membuat udara, air, tanah, tanaman, dan hewan terhindar dari paparan bahan kimia berbahaya, membuat lingkungan sekitar rumah aman dan sehat, lingkungan tetap asri dan bersih. Ini banyak hal-hal positifnya ya. Berarti pentingnya dari kimia hijau itu, untuk pernyataan yang pertama benar ya, terhindar dari pemanasan global dan bencana alam otomatis. Kemudian udara, air, tanah, tanaman itu terhindar dari bahan kimia atau pencemaran. Ini juga pernyataan yang benar. Kemudian membuat lingkungan lebih aman dan sehat, ya, karena kita menggunakan bahan-bahan yang aman, ramah lingkungan. Kemudian menjaga lingkungan tetap asri dan sehat. Oke. Jadi untuk 4 poin pernyataan ini itu semuanya benar. Lanjut untuk isian singkat. Nah, di sini ada tabel periodik ya, yang mana terpisah satu persatunya. Nah, Ezo diminta untuk menuliskan nama-nama bagian dari tabel periodik ini, kemudian ada daftar kata yang tertulis. Jadi, apa saja ini yang sesuai? Kita urut dari yang atas dulu ya, sampai bawah. Nah, untuk angka 2 kecil ini, di pojok kiri atas, itu adalah nomor atom. Kita pakai textbook. Nah, ini adalah nomor atomnya. Oke, lanjut. Nah, untuk yang ada tulisan HE, ini apa ini? Ini adalah untuk simbolnya. Atau secara penjabarannya adalah helium ya. Nah, ini ada keterangannya. Ada nomor atom, terus nah heliumnya ini apa? Ini adalah tadi nomor atom sudah, kemudian simbolnya sudah, berarti yang ketiga ini adalah nama unsurnya. Oke, nomor atom, simbol, nama unsur, dan ada lagi nih yang ketinggalan. Nah, ini kan di bawah simbol ini ada angka yang tertulis ya. Nah, ini apa? Ini adalah massa atomnya. Ini hanya tambahan saja. Jadi besok cermati, kemudian isi sesuai dengan